Itu. Jadi dan banyak kasus-kasusnya akan kita lihat. Ya kan banyak kecelakaan kerja yang terjadi ya. Banyak bangunan gedung yang sudah jadi belum berbanding lurus. Belum. Masih kurang jauh. Berarti yang kurang ini SDM-nya ya Pak? Makanya nanti pertanyaan berikutnya adalah siapa pengkaji teknis itu kan? Persyaratan untuk menjadi seorang pengkaji seperti apa? Iya ya, pemerintah ini mewajibkan ya. bangunan ini. Justru yang punya dia tadi. Begitu masuk, saya lihat ada yang kurang ini. Iya, langsung otomatis refleks kan? Ya karena saya tahu ya ilmu. Selamat datang di ruang Reka dan Lancang, podcast dengan inspirasi menantang. Dari gedung tinggi sampai cagar budaya, kita bicara semua tak ada yang terlupa. Remove your mouse, arsitek bukan juru gambar, diskusikan kupas tuntas dan cari solusi. Arsitektur, konstruksi, desain kota, cagar budaya, bersama kita rancang masa depan dengan visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua bagi para pemirsa podcast IAI Gorontalo, Ruang Reka Rancang. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu istimewa. Kami bersama Pak Ketua Umum PAPTI, saya sebut nama beliau Pak Gatot Prasetyo. Yang alhamdulillah bisa bergabung di podcast perdana IAI Gorontalo pada kesempatan ini. Adapun Pak Gatot ini, izin Pak Gatot, saya panggil Pak atau panggil Mas ini? Terserah deh. Siap. Mas saya panggil lebih enak, Mas lebih enak. Mas aja kan sudah kita lebih enak. Jadi di kesempatan ini saya berharap banyak yang bisa kami dapatkan dari Pak Gatot selaku Ketua Umum PAPTI, perkumpulan ahli pengkaji teknis nasional ya. Siap. Jadi pada kesempatan ini kami dari IAI Gorontalo bermitrakan dengan PAPTI nanti untuk kedepannya bagaimana peran PAPTI bisa bermitra dengan IAI, bagaimana untuk bangunan-bangunan terutama di Provinsi Gorontalo ini bisa layak fungsi dari sisi strukturnya ataupun dari sisi keselamatan bangunannya. Baik Pak Gatot, barangkali bisa Pak Gatot menyampaikan seperti apa PAPTI di skala nasional maupun untuk kedepannya di Gorontalo nanti seperti apa nanti harapannya. Silakan Pak Gatot. Jadi saya mungkin mulai dari historis sejarah dulu ya. Nanti siap. Kemudian saya kira begini, kalau saya jawab semua tadi sudah bisa ya, tapi mungkin bisa disela tanya. Jadi perkumpulan ahli pengkaji teknis Indonesia ini usianya baru 5 tahun ya, deklarasinya tanggal 20 Maret 2019 di Jakarta BSD. Jadi inisiatornya ini adalah juga para ahli-ahli arsitektur ya. Bangunan juga ada mechanical, electrical, dan sebetulnya diinisiasi oleh juga Kementerian PUPR bidang Cipta Karya. Struktur juga masuk ya Mas? Struktur masuk ya, struktur masuk ya, jadi arsitektur, mekanikal, electrical. Karena berdasarkan Undang-Undang Bangunan Gedung ya 28/2002 bahwa bangunan gedung atau rumah itu perlu adanya keselamatan, jaminan ya, agar bangunan itu juga kuat, andal, dan juga yang penting tidak sampai mencelakai masyarakat pengguna. Ya, itu. Jadi dan banyak kasus-kasusnya akan kita lihat. Ya kan banyak kecelakaan kerja yang terjadi ya. Banyak bangunan gedung yang sudah jadi ambruk menyebabkan kecelakaan.
Sehingga pada waktu itu implementasi dari Undang-Undang 28 2002 itu sudah mulai ada sejak tahun 2006, 2007 dan mungkin gencar-gencarnya di 2017. Ya, Di 2017, 2018 ada PP-nya juga. Kemudian Undang-Undang Arsitek 2017 juga lahir ya. Yang intinya bahwa pengkaji teknis ini diberi kesempatan kepada pihak swasta. Jadi kalau dulu pengawasan bangunan gedung kan hanya melalui TPT ya. TPT, Tim, internal internal PU ya, karena PU kan juga terbatas ininya jumlah pegawainya Iya, pegawai dan terbatas. pembiayaan TPT dari pemerintah ya kurang, makanya Iya. dilepas lah kepada swasta. Ya, swasta ini siapa? Oh, profesional ya di luar Iya, itu. pihak Siapa itu yang kompeten ya? Tentunya yang terkait dengan keandalan bangunan, jadi bisa arsitek, bisa sipil, bisa mechanical, bisa electrical. Bahkan terakhir-terakhir ini nanti ada lagi bangunannya bangunan hijau. Iya, bangunan hijau kan sekarang lagi ngetren Bangunan kan. hijau. PPGH kan. Nah, Bangunan hijau, bangunan hemat energi. Iya. Jadi kira-kira dari situ, maka pada waktu deklarasi di Serpong itu ada kira-kira 17 provinsi se-Indonesia yang mendeklarasikan itu, termasuk saya di Jawa Timur. Maka jadi yang 17 ini sudah langsung dibuatkan cabang di provinsi masing-masing ya, atau? Nah, jadi memang itu kan inisiatif ya. Ya, Jadi menginisiasi ini kan 17 ya, provinsi. tapi kan saya melihat bahwa dalam perjalanannya itu kan peraturan berubah terus. Oh iya, kan ini namanya regulasi ini update terus. Ya, Jadi kan LPJK itu kalau nggak salah akhir 2020 udah ada di daerah. Iya, kan? sekarang Pusat. ditarik ke pusat, sekarang dikembalikan lagi. Ya, itu di pusat. Sehingga maka organisasi-organisasi seperti Ya. ini juga awalnya waktu itu mau buat cabang segala macam, tapi menurut regulasi yang baru itu Harus ke pusat semua harus kan. ke pusat Iya, semua. siap, Kan, siap. gitu. Jadi makanya Papri Nasional ini keanggotaannya terpusat. Terpusat. Jadi Jadi, dulu salah awal-awalnya itu salah masuk ke LPJK karena Papri bercabang kan itu. Oh iya, Boleh benar, harus benar. ada terpusat. Itu kan hanya soal teknis. Ya itu saja. kan karena gara-gara regulasi LPJK yang Iya. semua ditarik ke pusat 2021 ya kalau nggak salah. Dan persyaratannya Jadi kan ketat, memang gitu. kita di daerah juga Pak, masalah itu kan jadi persoalan yang pelik kan di satu Tapi sisi. beda dengan IAI, Iya. karena IAI ini anggotanya kan sudah banyak. Iya. Jadi kalau bisa membuat cabang, ya kalau nggak salah harus ada setengah N+1. Oh iya. Jadi kalau provinsinya sekarang 38, berarti paling nggak 20 itu anggotanya harus banyak. Harus banyak. Oh, iya, Jadi iya, kalau iya. nggak salah di atas 100 ya. Iya. Kalau IAI kan sudah banyak ya. Jadi kan bisa Karena cabang. dan usianya itu udah 50 Iya, tahun. Nah, iya. kalau kita itu baru 5 tahun. Iya. Jadi kan 7. untuk yang saat ini Papti masih tetap nasional kan. Iya, nasional. Jadi kalau kayak kita di perkembangannya. daerah paling perwakilan aja ya. Ya, namanya Kan kita tetap sebut komisariat Iya. atau kita sebut UPT, Iya, siap. Unit Pelaksana Teknis. Artinya Jadi untuk tidak ada semacam- ketua, tidak ada kepengurusan ya Itu kan. cuma perpanjangan tangan Iya, kan untuk betul. urusan mempermudah urusan Iya. dengan owner di daerah aja Ya, kan. perkara nanti ketuanya yang kita tunjuk ya, namanya ketua itu, kepala Iya, itu, iya, atau UPT itu perkara dia menunjuk apa? Oh ada sekretaris, bendahara itu ya terserah kan Iya. itu. Yang tahu pusat bahwa di situ ada komisariat. Iya. Kalau seperti dulu kan kasusnya ya, ada cabang, ada ketua, sekretaris bendahara, kadang-kadang ribut ya. Ya, Wah, itu juga rebutan ini. Masalah administrasi baru menyangkut juga kan Oh. prosedural untuk dengan pihak owner ini Iya. kan ya agak Makanya Jadi- pada sekarang ini kita pusat ya menutup Iya. mata kalau misalkan ada bendahara, ada ini. Kalau ada ribut ini segala macam, yang saya tahu ya Satu. ketuanya Iya, ketua kan itu umumnya kan. kan, jadi dari sisi ya ketuanya koordinasi ini dan- kita tegur, kalau enggak ya Iya. kita ganti misalkan begitu. jadi kan yang UPT-nya ini kan nanti Iya. langsung tidak Iya. ada lagi persoalan yang Karena pelik kadang-kadang kan. organisasi kan internal ini Ya, masa internal. antara sekretaris, Habis ketua, energi cuma anggota. ngurus. Iya. Padahal kan di sini bukan yang itu kan, yang urusan Iya. kita ini kan bagaimana untuk pelayanan Pusat juga ngurusi ini kan ada di Iya. 20 provinsi, wah susah juga. Makanya kita ketua Siap, komisariat, nah, Iya. atau namanya UPT. Di sifatnya itu dia mengkolek anggota Iya, berapa. artinya kan dari sisi tupoksinya untuk yang UPT atau komisariat ini, bagaimana dia bisa
permudah hubungan dengan owner yang Ya. ada di lokasi itu. Ya. Karena tetap masalah urusan untuk anda tetap di pusat. Ya. Memang kan Iya. enaknya kan masih seperti itu kan. Ya. Apalagi kan melihat kondisi daerah seperti kita di Gorontalo ini kan untuk masalah persoalan SLF ini kan Ya. masih butuh energi untuk bagaimana kita mensosialisasikan Ya. ke Jadi- pihak owner tadi. Ya, makanya di Gorontalo kita bentuk PABDI, ya kebetulan ketuanya juga orang YAI yang Ya, siap. cukup mengerti itu, ya. Karena kaitannya ini kan kalau kita ngomong sertifikat layak fungsi ini kan kaitannya dengan bangunan. Nanti ini saya kira bukan hanya bangunan, bisa juga jalan, Iya, iya. bisa juga jembatan, Iya, kan itu. jembatan. Nanti itu suatu saat mungkin PABDI ini menjadi konfederasi. Iya. Ya. Jadi itu bangunan gedung ada, jalan Iya, ada, ini berarti, ada kan gitu. Nanti sekdam juga ada misalkan gitu. Karena pemahaman di kami bahwa PABDI ini kan hanya untuk bangunan gedung. Ternyata kan seperti yang disampaikan Sementara Pak begitu, Gito, sementara ini kan ada gitu. peluang untuk Iya. merambah ke bidang lainnya yang Iya. selama dia masih persoalan teknis kan. Iya, iya, iya. Jadi itulah, jadi pandangan ke depannya gitu. Jadi kita nggak perlu cepet-cepetan segala macam. Iya, Kita proses ya kan? alamiah saja. Iya, karena gitu ya. namanya regulasi ini kan Iya. update terus kan. Iya, iya. Iya, belum lagi kan ini kan udah masuk ke era pemerintahan baru kan. Takutnya Nah. lagi ada lagi ini yang hal-hal baru yang akan keluar nanti kan. Jadi Iya. mau tidak mau suatu organisasi harus ngikut Iya. kan yang Nah, jadi kemudian yang kedua, jadi ini kan tadi kita ngomong organisasi ya. Iya, Nah, siap. sekarang kita lihat kebutuhannya kan itu. iya, Ya, jadi bagaimana di secara nasional dan khususnya di Gorontalo iya. kan. Kalau nasional tadi perkembangannya khususnya di daerah yang sudah padat Jawa itu sudah Ya. atau mungkin Sumatera itu ya mungkin Kalimantan itu sudah berjalan lah Ya, gitu ya. Jadi dalam bahkan artian dengan kasus-kasus ketersediaan yang- SDM Ya, itu ya. sudah berbanding lurus dengan Ya. kegiatan yang akan dilaksanakan. Memang kalau untuk di kita Tapi kan belum berbanding lurus. belum. Masih kurang jauh, masih kurang jauh. Berarti yang kurang ini SDM-nya ya Pak? Atau yang ya. Berarti kan ini memang peluang yang sangat Jadi memungkinkan. saya mengatakan kurang jauh itu ini. Kebetulan saya kan juga pengembang dan Ya. juga Oh, iya. jadi pengurus RE ya. Jadi iya, saya ngitungnya ya dari Iya, iya. secara nasional ya. Iya, iya. Pemerintah itu ya kita ngomong pemerintah Ya. karena memang datanya saya tahu di situ, Ya. belum yang lain-lain nanti Iya, ya. betul. Ada program pembangunan perumahan Iya. setiap tahun ya FLPP itu 300.000 unit Iya, yang apalagi kan dikerjakan oleh pengembang seluruh ya, Indonesia. apalagi kan sekarang ada kan yang lagi isu hangat ini masalahnya angkut tapera ini kan. Iya, iya. Ini kan tujuannya kan untuk menghindari backlog kan, Iya, kekurangan iya. rumah Iya. untuk Nah, jadi masyarakat. kita ngomong ya dengan hitungannya. Jadi kalau tadi itu ngomong 300.000 ya kan setahun gitu kan. Nah, sekarang itu kalau untuk menyerahkan bangunan kepada konsumen, konsumennya ya bank itu perlu mensyaratkan itu. Iya, iya itu. benar harus ada PPG dan SLM. Iya, BPG sudah SLF kan itu. Nah, sekarang kita ngitung sekarang. Iya, benar. Sekarang kalau 300.000 per tahun ini ya, Iya, iya. seorang SLF, saya kira itu kan Sama tenaga. bangunan rumah sederhana ya. Iya. Katakan satu arsitek Satu gitu arsitek, kan, iya. bangunan tipe 36 gitu Iya, ya. iya. Jadi satu orang ini jika mampu menangani 200 unit. Nah, Ya kan itu pun itu paralel kan ya dalam waktu bersamaan. 200 unit kita ngomong setahun lah ya, Ya, kan. setahun, Jadi ya. karena kalau 200 unit ya satu unitnya itu saya dengar Jadi di lapangan seminggu itu atau 500.000, Iya. berarti dia dapat kontrak untuk menerima itu 100 juta kan gitu kan ya, 200 unit gitu kan. 200 unit. Katakan pengembang itu setahun gitu ya. Jadi kalau 200 dibagi 12 kira-kira ada 20 unit ya sebulan gitu kan Iya, ya, per bulan. misalkan begitu. Itu kan tergantung kondisi lapangan ya, Iya. bisa juga sebulan 200 itu Ya, juga ya boleh. kan tergantung kan Ya. kondisinya. Jadi kalau kita kontrak misalkan 100 juta setahun kan Setahun, ya. lumayan lah, Ini sama, istilahnya sama dengan PL kan. Iya, Rencana. benar. Seperti itu. Kira-kira Iya, gitu. iya. Nah sekarang kita hitung gitu. Iya, iya. Kalau 300.000 unit Iya, iya. kita 300.000 satu
satu orang SLF tadi, satu ahli pengkaji teknis ya, yang outputnya SLF itu, jadi 300.000 dibagi 200 berapa? Ya. Ketemu Satu 1.500. Nah, ya kan? Ya, betul. Jadi setahun ini paling tidak harus ada 1.500 pengkaji teknis untuk bisa menyelesaikan 300 unit. Ya, 300.000 unit itu ya, kita nggak ngomong daerahnya segala macam, nanti hitung-hitungan kasar aja. Nah, kamu bayangkan. Jadi nggak bisa banding lurus dong, memang minus. Makanya tadi, jadi 1.500 itu, kamu tahu nggak anggota PAPI seluruh Indonesia? Cuma 300. Jadi makanya kan ada yang ada yang liar, ada yang ini, ada yang menawarkan. Nah, itulah. Jadi makanya tadi ngomong kurang kita masih kurang. Nah, coba bayangkan. Itu adalah baru satu skala, baru perumahan kan? Belum yang lainnya. Ada bangunan gedung, rumah sakit, ya kan? Pemerintah, belum yang bangunan jasa, terus yang jasa kan, kayak hotel. Kalau di Jawa ada lagi, kan kayak gitu kan. Di Jawa ada lagi ya, ada lagi sekarang ini bangunan cagar budaya. Itu juga. Itu juga perlu kan. Nah, itu kan sudah diatur dalam regulasi bahwa untuk bangunan cagar budaya pun peluangnya pengkaji teknis untuk masuk ke bangunan gedung ini sangat besar. Kita tadi ngomong perumahan aja 1.500. Iya, itu artinya ini baru satu item aja kan, perumahan, belum yang skala yang lainnya kan. Artinya yang Pak Ketum ambil ini kan masih skala minimal kan, perumahan kan yang paling minim. Itu saja sudah kurang. Apalagi kan tambahannya lagi kan 300.000 lagi. Itulah belum lagi kan misalnya program pemerintah baru ini kan bagaimana untuk pemenuhan ketersediaan perumahan untuk para buruh kan. Nah, ini kan lebih bukan lagi 300.000 malah lebih dari itu lagi untuk juga karena pemenuhan yang meningkat. 300.000, 500. Itu memang itu tadi rumah sederhana ya. Rumah menengah ini belum untuk yang lainnya kan, yang rumah yang eksekutif lah. Ini lagi lain lagi kan. Tapi biasanya ya dari 300.000 mungkin kalau yang menengah juga semakin mengecilkan. Tapi tetap itu adalah satu izin Pak Ketum. Menyangkut regulasi ini, apakah persyaratan ini kan saya persempit di persyaratan perumahan. Persyaratan harus SLF. SLF ini apakah bangunannya sudah terbangun atau masih di awal sudah harus? Kalau SLF kan harus yang udah terbangun dulu. Enggak, jadi begini. Prinsipnya yang sederhana, kita kembali dulu. Jadi kan ke anggota. Jadi prinsipnya SLF itu mudah. Untuk semua bangunan itu paling sederhana itu gini loh ya. SLF keluar itu bila ada kesesuaian dengan yang apa yang direncanakan. IMB atau BBG harus sama dengan existing. Existing. Itu saja itu, clear itu sudah. Gampang sebetulnya kan. Ya kalau rumah sederhana dia punya BBG ya. Pasti. Kemudian kita lihat tipe 36 cocok ya. Tentu juga kita lihat strukturnya, kita lihat karena keselamatannya. Istilahnya kan saya buka-buka kan memang untuk kasus di kita ya. Artinya nggak tahu kalau di tempat lain biasanya pengembang ini kan dia juga kan mau cari untung. Kadang ada kalanya di speknya seperti ini di lapangan kan. Ini kan ini oke lah itu nanti berbicara lebih detail teknis ya. Jadi kita ngomong yang itu aja. Jadi kalau itu misalkan tadi misalkan tipe 36 ya. Terus kemudian kita cek BBG-nya ada. Kan artinya ada dicek itu kan satu pasti keselamatan kan. Jadi dilihat misalkan betul nggak besi di yang digunakan ada 4 tadi saya dengar cerita di Gorontalo ada 1. Itu kan ada teknik. Satu. Terus kemudian juga dilihat luasnya. Betul nggak dia IMB-nya atau BBG-nya 36 dia ternyata bahwa dia di bawah 2 lantai. Ini kan nggak keluar SLF ini. Ini kan dari di pengajuan awal kan ini cuma 36 satu lantai. Kok ini pas di lapangan ini kan 36 mungkin 72 di bawah 2 lantai. Itu kan kesepakatan pengembang dengan pengembang dan owner ya, pembeli kan itu. Lalu terjadi gitu, seorang pengkaji teknis harus tegas bahwa ini tidak mungkin SLF keluar. Jadi kan kecuali tidak akan di SLF kan kecuali dia
membuat PBG baru yang iya. tambahan ini ya. Ada pengajuan perubahan PBG kan, Iya. pengurusan PBG baru Nah, untuk dari situ makanya perubahan. PBG katakan tadi 36 jadi 2 lantai, existingnya 36 2 lantai, match keluar SLF. Ya, keluar yang itu. Sederhana kan Iya, sebetulnya, sederhana. ya kan? Iya. PBG sama existing itu Existing, aja. ya, itu. Itu rumusnya. Iya, betul-betul. artinya kan kalau yang kayak artinya itu kan yang paling skala yang Ya, minimal yang paling sederhana. itu prinsip-prinsip di dalam SLF. Iya, siap. Tapi, Iya. nah, tapi ternyata kan di lapangan bukan itu Iya, saja. itulah Nanti kan bangunannya ada saja kan ya. tergantung bangunannya kan. Iya, itulah. Apakah itu pabrik, apakah ini. Karena kan kalau di sana kan Iya. bukan hanya luasnya, tuh, ada mechanical Ya, elektriknya. ada unsur-unsur Nah, utilitas bangunannya, banyak. banyak kan ya, menyangkut penghawaannya seperti apa. ya kira-kira gitu anunya. Jadi Iya, siap. memang suatu tadi ya problemnya SLF itu pengkaji teknis masih kurang ya. Terus kemudian prinsip-prinsip itu harus kita pegang. Itu aja Iya. sebetulnya. Terus apa lagi? Lagi Berarti kan kalau yang ini kan saya bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa ini memang sangat potensial untuk apalagi kan kita teman-teman bisa bergabung menjadi tim pengkaji teknis kan, karena memang peluang ya untuk kesana itu kan untuk persyaratan ini kan ya mau tidak mau ya harus kan memang orang yang berbasic teknis Iya. yang bisa untuk ikut Iya. menjadi Pengkaji teknis, tenaga pengkaji Jadi, teknis. makanya nanti pertanyaan berikutnya adalah siapa pengkaji teknis Ya, itu kan? persyaratan Apa? untuk menjadi seorang pengkaji seperti Bisa- apa? Bisa enggak Iya. IAI dengan STRA-nya ya kan? Itulah kan. Iya kan? Iya kan? Iya. Karena tetap mekanisme untuk memperoleh SKK kan nanti Ya. ada SKK ya untuk tim Ya. pengkaji teknis. Terus ada satu Seperti lagi apa ya, nanti? satu lagi gini ya. Jadi yang prinsip-prinsip tadi itu ya, kalau tadi itu dari sisi teknisnya. Jadi perlu diingat bahwa SLF ini yang menerbitkan, Ya. nah ini perlu juga, Ya, yang menerbitkan adalah siapa? TUK ini ya. Bukan Pemkap, Oh jadi bukan TUK, Pemkap atau Pemkot setempat. Jadi yang menerbitkan bukan Bukan, pengkaji teknis, bukan TUK, bukan BNSP ya yang menerbitkan. bukan BNSP, tapi pemerintah kota setempat. Jadi kalau kayak Seki itu Cipta Karya, PUPR Cipta kalau Karya. kayak di kita ini kan nanti kalau untuk lisensi itu kan ada semacam Oh ya, kalau lisensi di arsitek beda ya. itu kan pemerintah provinsi yang provinsi. legitimate Ya. ininya. Kalau ini Pemkap. Jadi tadi gini, tadi yang balik lagi tipe 36, Ya, siap. terus kemudian existing cocok, Iya. yang mengeluarkan ya ini yang dari Pemkap, Pemkot dan PUPR. bidang cipta karya kan nanti. Ya, bidang cipta dengan rekomendasi dari pengkaji teknis. Oh iya. Cocok Keluarkan. Gitu. Keluar SLF-nya kan Keluar SLF-nya. Iya. Jadi iya. Pemkap itu pemerintah kota atau kabupaten ya, kan Iya. beda itu Cipta Karya, Iya, Cipta Karya ini iya. yang menerbitkan. yang menerbitkan Iya. sertifikat SLF-nya. Iya, atas rekomendasi. Dia Iya. nggak bisa cuma menerbitkan gitu aja. Iya betul. Bisa diterbitkan oleh dia Iya. tanpa pengkaji teknis, dia menggunakan TPT. TPT iya. Kalau saya lihat di Itulah tim regulasi pengkaji, tim penilai itu seperti teknik itu. ya. Karena kalau untuk bangunan sederhana Iya, biasanya cukup TPT. cukup TPT ya. Jadi- Karena kayak ada di atau penilai kan iya, itu. penilai. Jadi pengkaji teknis nggak masuk di situ. masuk. Tapi karena tenaganya Bangunan tadi yang- kurang, Oh, ya, iya. pengkaji teknis masuk. Bisa masuk. Jadi kita bisa di-SK-kan sebagai tim. Nah, Di ya, dalam- jadi di situ. Jadi ya, jadi prinsip-prinsip itu. Jadi kesesuaian itu, nah ini harus ketahui. Ya, Nah, siap. itu kan kemudian dari sini kelihatannya kan sederhana semua. Sebenarnya Iya. nggak usah SLF itu nggak sulit-sulit amat. Iya, karena memang istilah pemahaman di orang awam ini SLF ini kan aduh. Dan lagi nggak ada distribusi, nggak ada bayar lah. Iya. Yang bayar itu PBG. Iya, yang dibayarkan cuma PBG. Ya, jadi seperti tadi ya 36 menjadi 36 2 lantai ya 36 ini harus bayar dulu, Iya, baru betul. SLF keluar. Keluar Kalau enggak kan iya. Iya, karena memang Di situ kan SLF nol ya. tujuan Yang SLF ada ini itu kan biaya karena- konsultan itu. Iya, artinya jasa kan, biaya jasanya. Kalau untuk retribusi kan sudah Ya. melekat di PBG. PBG. Kan di PBG itu kan rasakan PBG strap. Berarti kan retribusi cuma satu. Iya, Berarti iya. itu. Jadi gitu memang. Ada kalanya kan kalau ini sudah ada SLF, ya sudah pasti otomatis keluar PBG-nya. Cuma kalau PBG belum tentu, kan begitu. Dia sudah ada
PBG tapi belum tentu SLM. Iya. Nah, karena belum dilakukan kajian. Ya kenapa Iya. kayak gitu yang seperti saya katakan tadi. Ya, dulu pernah bikin viral Siap. di Bursa Efek Jakarta itu Iya. kan PBG-nya ada, terus kemudian ada anak-anak SMK 2017. Oh iya, yang ada Nah, itu kejadian ya. yang di lift itu ya. Iya, terus kemudian ambrol. Ambrol ya. Nah, itu. Oh iya betul. Itu ada tambahan tapi kemudian nggak dibuatkan PBG-nya. Mungkin Iya. gitu-gitu. Berarti kan di PBG. Bahaya kan gitu. Iya betul. Dia melakukan modifikasi Iya, tanpa. iya, Kayak tanpa. gitu kan. Kalau ada ya, PBG kan ada kontrol Iya. dari DPT, dari konsultan. Iya, kan Nah, memang kayak gitu. kadang-kadang Tujuannya gitu juga memang kan SLF itu. orang sudah pegang PBG, dia bilang sudah merdeka ini, sudah dia bebas untuk. Ternyata kan tidak seperti itu. Dan ya bukan hanya itu. Iya. Sekarang dunia sudah berubah. Jadi atau juga dengan adanya Undang-Undang Iya. 28 Iya. 2002 tadi itu mengenai keselamatan. Keselamatan, iya, Itu tentang ada keselamatan sekarang yang konstruksi ini diminta oleh pihak atau instansi lain itu Iya. bukan IMB-PBG tapi SLF. SLM. Iya kan biasanya kan masalah jaminan kan. Ya, Misalnya jadi seperti halnya tadi kan. bangunan mau dianggunkan, pasti tetap bukan SLF. PBG yang diminta, Iya. mana SLF-nya. Bahkan juga gitu tadi Iya. liberalisasi. Misalkan Iya. contoh lagi buyer-buyer yang perusahaannya ekspor ke luar negeri, Iya. Amerika, Jepang, Iya, Eropa. persyaratan dokumen untuk itu Iya, diminta kan. itu. Iya, Jadi bukan IMB-nya. Iya, iya. Kalau Tiongkok enggak ada Cina, tapi ini juga Iya. kamu mana SLM? Ya. Nah, apa buktinya kalau Apa begitu? buktinya? Saya ini sering jadi konsultannya itu. Iya, iya. Pak, ini aku dimintai apa SLF ini ya. Kita ya karena sudah ada aturannya ada gitu, tapi Iya. nggak jalan karena Iya. belum ngerti kan itu. Betul. Kadang-kadang Kira-kira juga kan gitu, ya. regulasi ini nanti ada kasus baru itu dipus kan seperti itu. Padahal kan contohnya sudah lama ada. Iya, Cuma kan iya. nanti kaukistis kan kalau nanti ada kasus baru itu di. Kemudian Pak yang menyangkut bangun pemerintah ini yang Sih, kadang- mungkin barangkali begini sebelum ke bangunan pemerintah kita klarifikasi aja dulu ya. Iya. Jadi tadi itu prinsip-prinsipnya ya satu masih minimnya kurangnya pengkaji teknis, terus Iya. kemudian prinsip bahwa PBG harus sama dengan existing. ya Dan ketiga itu adalah penerbit adalah Pemkab atau kota Ciki, ya, yang Ciki Ciki. Cipta Karya atas rekomendasi dari ahli teknik ahli, ya, ya. pengkaji bisa, TPD bisa itu ya. Nah, sekarang persoalannya kan begini. Siapa tadi barangkali pengkaji teknis itu? Ya, yang dari internal ini kan, baru ya, ke ya. pemerintah bangunan pemerintah itu. Jadi Ya. sebetulnya kan begini. Siapa? Jadi ya Papti itu kan mempersyaratkan bahwa anggota ini harus orang teknik. ya Nah, itulah harus teknik. Harus ya, teknik, gitu. ya. S1 teknik gitu kan. Ya. Nah, kok pernah kalau ada orang hukum ekonomi ada memang, tapi itu adalah anggota mitra karena Ya. dia nanti akan karena bangunan ini kan Ya. juga ada kaitannya sama hukum, Ya, ada ya. kaitannya sama ekonomi. Nah, dia nggak bisa sebagai pengkaji Ya. teknis jadi anggota artinya mitra. kan Dia ada yang teknik. garda terdepan harus orang teknik. Ya. Nanti begitu ada rekom, Ya. ya pertimbangan ekonomi seperti Ya. apa, pertimbangan hukum Ya, seperti- ya. mereka kan di situ posisinya kan. Ya itu kan ini nggak apa-apa lah itu. Iya, Nah, jadi itu jadi S1 misalkan teknik. Ya, Nah, kemudian persyaratan utamanya. dia harus punya satu sertifikat kompetensi kerja. Ya, SKK-nya itu kan. SKK-nya itu kelaikan fungsi arsitektur. Ya, Itu izin, kalau nggak Pak. salah SKK Ya. ininya itu nomor 13. Itu sudah ada di anu itu kan BNSB, apa namanya? ya. NSB. Ya, Dan kemudian untuk tahun pengampunnya 2050. nanti TUK-nya bisa Ya. semua ya. jadi gini, Atau- kalau BNSB itu ada banyak kok LSP Ya. LSP yang ada. Ya, itu. kan Jadi, ininya kan Japkirnya. Ya. Japkirnya sudah bisa masuk kan di Masuk, dia. Oh iya. Jadi SKK ini-nya 2015 nomor 13. Ya, Itu artinya untuk banyak Japkir LSP, sudah ada kan? ada Ataki, kita kerjasama Oh, iya. dengan Ataki. Oh, berarti udah Ataki, ada Ataki, Astindo ada. masuk juga ya. Iya. Astindo. Astekindo. Astekindo. Kalau KTN Cinta belum. Kita tahu lah ya. Iya, KTN itu. Cinta sama konsumsi kan. Iya. Jadi ambilnya di situ. Jadi Iya. kalau lolos di situ ya bisa lah Bisa, dia iya. bekerja sebagai. Tapi ingat jadi bukan arsitektur saja, ini juga harus jenjangnya Iya. 9 Jadi harus Jadi- utama ya. utama jenjang Iya. 9. Jadi itu. Cuma kan untuk Kalau namanya electrical sama mechanical boleh Isi sama 8. dia. Jadi ada juga saya lupa SKK ininya apa. Struktur juga ada. ya. Cuma kan berarti kan harus
terseleksi lagi orang kan kalau untuk ambil jenjang 9 itu Oh kan. iya, Dia kan minimal dia sudah pernah madya dulu Iya, kan baru iya. bisa ngambil. Oh enggak. Jadi Ya, bisa memang- langsung ya? Iya, jadi 9. Jadi biasanya kalau untuk BNSP itu S2 ya bisa. enggak S2 S2 dia bisa langsung jenjang 9 kalau nggak salah. ya bisa juga asal melalui lulus itu uji kompetensi Oh iya, itu. lulus. Jadi kalau yang masih baru Asesmennya itu kan. paling nggak 10 tahun. Ah ya, dari sisi 10 tahun pengalaman. kerja di pengadilan kerja Dia baru lulusnya ikut, kan? Iya, baru Iya. ikut uji kompetensi. Ah, iya, harus ikut asesmen. Meskipun dia 5 Uji tahun kompetensi. tetap nggak bisa. Iya. Dan LSP kebanyakan jarang yang menyediakan 7 atau 8 yang Iya. untuk arsitektur loh ya. Iya. Tapi kalau yang untuk sipil juga mechanical electrical 8 ada 8, ya. jenjangnya. Jadi kan teknik itu kan ada di sipil, arsitektur, Iya. mechanical electrical. Jadi itu yang mereka itu yang bisa ikut di dalam untuk mengkaji teknis mengkaji itu. teknik, untuk menjadi tenaga ahli Iya. tapi harus utama kan itu ya. ya kalau untuk arsitek sama struktur. Sama oh ya jadi cuman yang dua ini Iya. yang kalau yang Madya boleh ya. mechanical electrical Iya. bisa madya. Iya, Oh, itu siap. sementara itu dulu. Jadi anggota kita itu ya itu Ya. sebetulnya. Dan, Ya, karena memang kepentingan kami kan bagaimana untuk men-hire teman-teman Ya. supaya bisa bergabung kan. ya, jadi Karena nanti potensi yang disampaikan ya. Pak Ketum tadi kan, saya tadinya berpikir berbanding lurus ternyata kan minus kan, masih Nah, kurang sekarang kan. paling itu bangunan gede. Kalau Iya. bangunan gede, Harus lebih komplit iya. kan Jadi personilnya. kalau rumah paling cukup arsitek. Ya. Tapi kalau untuk bangunan pabrik, Yang spesifik mall, kan harus bangunan melibatkan tinggi. beberapa Iya. tim pengkaji Iya. teknis kan. Yang Dan kebanyakan sebetulnya kalau sudah kompleks itu yang lebih penting itu justru di mechanical electric, Ya. bangunan lama. kan ya plumbingnya seperti itu kan. Dan memang itu ya tadi kan umum ya. Dan memang di lapangan kondisinya macam-macam tadi ya kita mulai yang macam-macam. Artinya gini, ada bangunan Ya. punya PBG, nggak punya SLM, Nah, tinggal disesuaikan. disesuaikan ya. Tapi ada juga bangunan nggak Iya. punya PBG, Tapi ini ya tapi sudah bangun. Nah ini gimana? Nah, itu. Nah, cuma kan kalau Nah ini kan gitu tekniknya. regulasi PBG ini kan memungkinkan paralel lah sih. Ya. Sementara membangun bisa ngurus. Ya, Gitu kan. ya kira-kira. Nah, Kan- ini tergantung variasi di lapangan. Iya. Nah nanti baru ke bangunan pemerintah segala macam. Iya. Tadi apa yang mau ditanyakan pemerintah di bangunan pemerintah? Artinya kan sekarang ini kan pembangunan pemerintah kan semacam ambigu kan. Di satu sisi pemerintah ini kan yang mengeluarkan regulasi yang mensyaratkan bangunan harus ber-PBG. Ini bangunan mereka sendiri kan tidak mengurus PBG. Cuma di satu sisi ada kan beberapa bangunan khusus seperti rumah sakit atau lab itu kan apabila mereka mau naik kelas, misalnya dari kelas B mau ke A, Oke. persyaratan readiness kriteria yang disyaratkan oleh kementerian Iya. itu harus ber-SLF. Nah, ini mereka kelimpungan kalau kita lihat seperti ini. Nah, ini kan untuk mensiasati hal seperti ini bisa ya Pak? Mas kita. Jadi kalau untuk bangunan pemerintah memang namanya itu bangunan negara. Ya. Bangunan negara istilahnya ada di aturan PUPR. Jadi bangunan Ya, ada macam-macam. klasifikasinya bangunan. Ya, Ya. bangunan rumah tinggal terus kemudian bangunan negara. Ya. Termasuk IKN ini termasuk Ya, bangunan negara ini ya. juga. Kan sudah ada Kaji teknis ini. sudah ada Nah, mereka juga ngakui. Jadi Iya. saya seringkali sosialisasi atau diajak untuk bicara Iya. itu, misalkan kemarin terakhir saya di Magetan. Iya ya pemerintah ini mewajibkan Mewajibkan, masyarakat iya. punya bangunan ini. justru yang punya dia yang tadi. Dan rata-rata jangankan IMB aja nggak punya. Iya. Nah, terus mau gimana? Iya. Nah ini mereka mulai memikirkan hal Ya, itu. artinya- Jadi kalau menurut saya, Iya. memang mungkin tahun-tahun ke depan ini Iya. pemerintah Sudah mempunyai harus. anggaran Iya. ya mengurus SLF. Ya, karena memang kalau namanya Jadi bangun- bukan hanya merencanakan, Iya. sementara ini kan bangun, rencana Iya, bangun, karena memang kalau kawasan. namanya bangun pemerintah kan sebenarnya nol retribusi sih. Ya. Cuma kalau dia jasa ya harus dibayar loh kan. Iya, Iya, tetap itu dibayar. kan. Nanti itu Ini itu kan. terus Iya. nah, makanya peluangnya itu Iya. tadi kita baru berbicara ngomong peluang rumah sederhana, Iya. rumah sakit, Iya. pabrik. Nah, ini sekarang pemerintah itu ya juga PUPR atau Podiknas itu Iya. kan bisa
membuat anggaran Ya, sertifikat layak fungsi. Jadi bukan hanya merencanakan, iya. jadi bukan hanya itu kan merencana gini, Iya. ya kan? Nah, Papti masuk di sini, Iya. gitu loh kan ditanya. Artinya kan namanya pemerintah kan alasannya sih tergantung anggaran. Ya, maunya kan di perencanaan awal untuk pengusulan harusnya tetap cantolan itu harus disediakan. Iya, Jadi kan iya. begitu ada. Iya, jadi Iya. karena itu anggaran baru ya. Iya. Jadi anggaran baru harus masuk di situ. Iya, harus Perencanaan dimasukkan. MK sama SLM. iya, harus Papti tim ini. dia. Jadi pengkaji kalau lihat teknisnya. sini, Iya. mestinya arsitek itu bisa masuk ke sini. Iya, Mestinya, siap. maaf ya, saya ini juga arsitek Iya, juga. iya, Arsitek juga, Iya. ya lama ya Iya, kan tahu. iya. Jadi Iya. mestinya harus dibuka lah. Iya, Nah, itu. artinya kan Jadi kalau kemudian keran ini kan harus dibuka. iya, kalau kaji teknis misalkan nggak boleh diberikan kan nggak bisa begitu, Iya. ya kan? Iya. Maaf ini, Iya, sorry siap. mungkin kamu Iya. bertanya sebagai orang YAI, saya Iya. sebagai orang Papti yang kebetulan di AI. Ya itu. Ya kan gitu kan? Iya benar. Ya kita terbuka. aja, Iya, nggak iya, apa-apa. siap. Ini kan kerja profesi. Ya, ya. makanya kan Kerja. lebih enak kan kita berkolaborasi Iya. kan lebih lebih apa namanya afdol dan lebih banyak mudaratnya kan kalau gitu Dan berkolaborasi. kalau saya lihat ini tadi saya baca Iya. ya dari undang-undang gitu, sekalian ini baru pertama kali saya sampaikan di Iya, acara siap. ini ya Iya. bahwa di dalam undang-undang arsitek berapa ya nomor 16 tahun 2017 ya. Iya, 2017. Undang-undang 2017 arsitek itu praktek arsitek itu ya, praktek arsitek itu di pasal 1 ayat 2 itu menyebut ya kalau pasal 1 itu praktiknya adalah sebagai perencana ya mungkin sedikit pengawas, tapi yang pasal 2 itu menyebut sekali bahwa praktik bisa melakukan pengkajian teknis atas bangunan. Nah itu ada Nah, di jadi situ. kan di situ kan ada dalam Tapi nggak Iya. tahu, saya nggak ngerti urus apa Iya. IAI atau policy dari organisasi. Tapi di situ sudah tercatat gitu Iya. kan. Dalam undang-undang itu sebetulnya Tinggal bukan itu hanya di diekspor, bidang kan? iya, Iya. bukan hanya di bidang perencanaan, ya, tapi juga jadi kan orang berpikir bahwa arsiteknya cuma melulu di perencanaan Iya. kan padahal kan paskanya ini kan ada kan. ya, Iya. memang sebetulnya begitu arsitek ini kan bukan hanya membuat Iya. dia kan harus tanggung jawab. Ya bertanggung jawab kan untuk paskanya. Iya, bahwa bangunan ini juga harus bisa Ya, dijamin kan. keselamatan, ya, perawatannya, kan gitu harusnya begitu. Jaminan sampai layak berapa tahun ini kan harus dijaga kan. Ya itu saya anggap memang arsitek itu harus begitu, Iya. jadi holistik ya, Holistik, gitu, iya. bukan hanya Kan- soal Dia perencanaan. kan habis bayar sudah itu urusan nanti kan awalnya kan seperti itu. Iya. Awalnya kan ya untuk harus holistik sampai selesai kan. Dan itu saya baca, jadi sehingga apa itu arsitek yang anggota IAI pun sebetulnya Iya. bisa masuk ke ranahnya pengkaji teknis. Iya. Dan memang saya sempat diskusi, ya itu katanya pengkaji teknis atas perencanaan yang pernah dilakukan, ya itu Iya. pernah diskusi saya kan. Iya, Jadi iya. kamu merencanakan, Iya. udah dibangun. Nah kalau saya melakukan kajian teknismu, kan Iya. sama aja saya Iya. berdebat dengan kamu. Ya, itu nggak artinya kan bisa. istilahnya kan kalau Sama-sama istilahnya kan kayak menguliti kan kan dari sisi etika kan kita Iya, ya, gimana betul, ini betul. kan sesama ini Bukan kan di situ. iya itulah Sebetulnya kalau menurut saya esensi dari pasal 1 ayat 2 Iya. ini bukan di situ, bukan orang sudah berkarya gini terus ya kita menguliti, kan. ya kan udah Jadi, seperti harusnya maksudnya dia kawal kan iya. dia yang rencanakan harusnya dia yang kawal Ya kawan, misalkan dia jadi ini, Iya. nah kalau di sini dikuliti boleh, oh Iya. ternyata kan apa, Iya. kurang ini, kurang itu, atau katakan udah bagus ya, diberikan. Iya. Tapi kan gitu, sebetulnya ke sana. sana ya Dan sebetulnya saya juga belum mempelajari, Iya. kalau kamu sempat ya tadi, siap. saranku Kalau- ya. artinya kan menjadi untuk bahan diskusi di kita Iya, kan nanti kan kalau nggak salah arsitek itu ada Kongres. Munas ya. Ya Munas di Manado. Manado itu juga. Nah, bisa nanti itu jadi Ini semacam tanyakan aja. poin yang akan Iya. kita lempar Ya, ke ini apa nih kan gitu. Iya. Nah kemarin saya dengar sebetulnya ini juga ada di pasal 4, saya belum baca. Iya, ada di turunannya lagi kan? Iya di pasal Lebih 4 dijabarkan bahwa, iya, lagi. cuma Iya. di pasal 4 ini nggak diperjelas. Gitu. Ya, ya. Itu kan Ada nanti bisa, penjabarannya kan? iya nanti bisa main di Oh, PP, iya, siap. Ya. peraturan Nah, pemerintah. ya, apa. itu kan Jadi bisa nanti ada turunan semacam PP atau jadi Kepmen. maaf ya, jadi jangan sampai
ya itu sungguh mati untuk perancangan. Ini karya arsitektur kan gitu. Kalau saya begitu. Karena suatu karya ini kan harus dikawal kan. Iya. Kalau dia bisa sampai lestari kan. Itu kan tujuan dulu. Ya, saya anggap dari IAI Gorontalo mau ungkap ini bagus sih. Iya, ya kan. Enggak apa-apa. Masukan dari Pak Ketum sangat jadi bahan di kita kan untuk gimana nanti kan. Enggak apa-apa, itu saya kira harus jadi lah. Jadi kita nggak berkutat dan lagi kalau sudah berbicara di sini kita rebutan seperti ini kan, padahal kita kan peluang ya. Sekarang kan pengawas kan juga ya, jadi karena kita juga kan dilibatkan juga kan di MK kan, bisa kan kita masuk. MK boleh nggak di IAI? Boleh rasanya ya? Bisa. Katanya ada bisa. Nggak tahu. Kan kalau dari kan untuk MK bangunan kan? Iya, MK bangunan betul. Tapi saya ingat juga yang nggak boleh itu. Tetap ada tenaga arsitek di. Iya, jadi saya dengar dari DAI juga itu masih belum bisa dimasukkan itu. Iya, memang nih persyaratan istilah karena memang untuk persyaratan MK kan ada kan SKK tersendiri kan. Cuma biasanya arsitek itu kan persyaratannya harus STRA kan. Iya. Nah jadi kan ya itu apa? Ya, makanya sebetulnya kalau menurut saya ya maaf saya juga arsitek juga. Kalau mau ngomong bangga-banggaan, saya ini arsitek yang nomornya di bawah 1000. Sampai sekarang 930. Siapa pada ngomong kan ya? Kita kan sudah dikit kan 4 malah. Kalau Mas kan di bawah 1000. Bahkan tahun jadi masih 3 digit kan. Tahun 2020 kemarin saya ini sebagai arsitek yang seumur hidup. Iya, nanti kan ada award kan. Iya, langsung jadi seumur hidup kan ya. Nggak ngomong kompetensi, tapi sebetulnya kan bahwa saya konsisten gitu ya. Paling nggak selama berapa? Nggak tahu 30 tahun. Saya juga kaget tiba-tiba, kamu menjadi anggota seumur hidup. Jadi tidak bayar lagi. Karena memang dilihat dari masa berkaryanya kan udah memang ya sudah harus seperti itu kan penghargaan kepada. Jadi maka saya pikir kalau saya ngomong gini jangan dianggap sebagai tapi harus proses berpikir. Khususnya bidang arsitektur kan ini kan. Namanya suatu ini kan berkembang terus, jadi mau tidak mau kan kita harus mengikut kan. Iya itu. Kita agak melenceng ke IAI karena kamu kan IAI kan. Saya kan Papdi kan gitu kan. Nah, nanti kan Sejo kan nanti akan masuk ke Papdi nanti. Karena dengan adanya peluang yang disampaikan Pak Ketum di awal tadi kan. Jadi suatu saat juga Papdi nanti juga mempunyai sertifikat kayak STRA gitu. Iya, dia kan kan udah berkolaborasi kan bisa kan. Jadi kan nanti lebih muaranya kan nanti akan ke sana gitu ya. Jadi siap. Dan biasanya ya anggota Papdi, bukan anggota ya. Jadi artinya kemampuan orang Papdi itu umumnya saya nggak mau bicara senior atau tua-tua ya. Walaupun memang sudah tua gitu kan. Tapi memang kemampuan untuk menilai atau juga menganalisis bangunan ini memang butuh pengalaman kan. Betul. Mulai dari merencana ya kan. Empirisnya ini yang memang tidak bisa dibeli kan. Karena itu memang di situnya kan pengalamannya dia itu kan. Jadi saya tadi jadi seorang arsitek lulusan pertama kali gitu ya. Dia suruh lihat bangunan ini kekurangannya apa? Nggak bisa. Dia bisanya kan dia kan merencanakan kan. Dia untuk melihat dan menganalisa sesuatu itu kan masih. Rencana anggaran biaya bisa, modelnya yang estetik segala bisa kan. Dari pemodelan kan cuma kan menyangkut analisis ininya kan. Maka kalau dia masuk ke sini juga susah. Terus kemudian kadang-kadang juga ada yang MK tadi kan, dia oke lah proses gitu. Nah, maka saya mengatakan bahwa di pengkajian teknis atau di pasca konstruksi ini ada perawatan pemeliharaan itu bukanlah milik bukanlah haknya orang-orang senior justru itu maka agar ini bisa masuk ke sini dilakukanlah pelatihan. Artinya kan ada pelatihan. Proses pengkaderannya kan harus jalan karena jadi kalau dia lulus dia bisa ikut menjadi bagian dari pengkajian teknis karena memang
namanya ilmu ini kan tetap harus kita wariskan kan. Iya, Nah, itu kan yang jadi abadi kan. Saya setuju. Iya. Ya kan? Iya, benar. Makanya di pengkaji teknis itu tiap 3 bulan bisa ada Iya. pelatihan itu. Jadi ada artinya di samping kita bisa brainstorming lagi kan Iya. melatih lagi Ya, kan. selain dia bisa merencana, ya dia juga dia berpikir, oh kalau saya merencana gini, nanti kira-kira mungkin 4-5 tahun lagi Ya. sudah retak atau memelihara Artinya kan susah kan gitu. dia memprediksi ke depan itu sudah dengan data real, artinya Ya. yang data pengalaman yang Ya, dia ya. ketahui kan Ya. seperti itu. Ya, apa, Tidak bukan berbagai lagi kemungkinan ini di kan. depan itu. Walaupun memang dengan teknologi ini kan sudah bisa diprediksi, cuma kan Iya. tidak seotentik pengalaman ya. Iya kan? Makanya saya barangkali sekarang Iya. ini sudah banyak nggak merencana. Ya mungkin Iya. ada juga arsitek senior tetap merencana Jadi kan- juga gitu. Tapi jadi kalau passion istilah- saya sudah Iya, siap. jadi dokter bangunan. Saya pinjam istilahnya Kang Kamil, reviewer. Reviewer. Oh, iya. Dia kan yang mereview kan. Iya. Iya, waktu Ini dia dia. bilang di ikan kan, Iya, iya. saya kan tugasnya mereview kan, berarti kan posisinya kan betul kan, dia Iya, kan iya. cuma menganalisa kan, ini akan seperti apa, ini kan dengan artinya itu kan sudah tingkat tinggi kan, namanya seorang yang bisa mereview Pengalaman, itu kan memang, Ya kalau nggak bisa juga. karena dia kan mereview itu kan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang Iya, sudah pernah iya, dia betul. lakukan, seperti itu Ya kan. pengalamannya kan berbagai macam. Iya. Ini Iya, itulah kan. Karena kan kalau Pak Ketum baru melihat begini sudah tahu kan Pak. Ya. Ini kan begitu kan. Karena berdasarkan pengalaman kan yang Ya seperti tadi kan saya gitu itu Sudah apa langsung. yang kelihatan dari iya baru pendidikan sudah tahu kan. tadi saya sampaikan. Padahal kan memang sudah ada alat apa semua kan, cuma kan karena pengalaman itu kan. Jadi ambil satu Iya. contoh ya, tadi juga saya ngomong Iya. Pak Marek juga gitu. Iya, iya. Yes, nggak apa-apa. Kira-kira gini, begitu masuk, saya lihat ada yang kurang ini. Iya, Apa langsung Oh. otomatis refleks kan. Ya karena saya tahu ya di Iya. dalam ilmu pengkaji teknis itu kan Iya. keselamatan ya. Ya, langsung Keselamatan itu. bukan hanya struktur, Iya. tapi juga pemadam kebakaran, ya kan untuk bisa. escape-nya seperti apa Ya, kan. bener. Saya begitu masuk, gitu. langsung Enggak, kayak refleks. bukan escape-nya. Iya. Saya cari Ada yang kurang. kok nggak ada apa tabung kebakaran, kabarnya nggak ada kan. Terus Iya, kemudian siap. kemudian selang ininya juga Ah, ada. iya, bener. Padahal itu bangunan berapaan kan Iya, gitu. betul. Apalagi Nah. bangunan berlantai kan. Nah, jadi saya lihat dari ya dah. Tapi kalau anak-anak yang muda ya sama-sama Iya. kita lihat kayak gitu masuk ya biasa aja. Ya, itulah kalau yang penting kalau hatinya yang dingin ya. itulah. Saya juga kan kadang seperti itu kan. Iya. Kalau iya karena empiris itu kan, karena Iya. pengalaman itu kan kita kan pendidikan kan kita kan langsung nah, kan paling untuk sekarang- mencapai tingkat itu kan tidak instan kan, Ya, ya. pasti kan berdasarkan Ada proses. pengalaman yang nah Jadi, ilmu ini ya, kan yang kami berharap kan nanti kan ditularkan ke Iya. ke Iya, iya. adik-adik nanti kan, Iya. supaya kan mereka kita sudah isi kan, supaya berikut tidak kaget lagi kan. Itu sih yang harapan. Jadi mereka mungkin yang tidak ingin berencana tapi Iya. mulai Ya, jadi karena dalam apalagi kalau udah bangunan besar itu selain Iya. ahli-ahli ya tadi ahli struktur ini juga ada asistennya kan. ya, ya, Kamu tinggal cek sana ini Iya. kan itu ya ada nggak ini. Iya. Terus kemudian hitung ya, kepadatan apa Iya. bangunan terhadap luasan. Saya kira itu. ya. Barangkali ada satu lagi sebelum Oh, yang tadi yang sempat disinggung Oh. itu Mas, apa namanya? Gimana kalau memang ini bangunan tidak ada PBT-nya, baru diminta untuk di SLM. Gimana kita untuk mensikapi hal yang seperti itu? ya jadi konsepnya kan begini tadi. Memang Iya. ada 3 ya Iya. atau 4 ya. Ada 4 ya. Jadi sebetulnya existing ya di lapangan. Iya. Satu dia punya PBG IMB, punya existing. Ya, artinya Sama. dia nggak ngurus, artinya dianggap bangunan ini ilegal kan? Dia Iya, nggak sudah ngurus. kan ini Cuma kan, sudah. kan harus di SLM kan? Iya. Ya Ah. itu sebetulnya kalau menurut saya memang bukan tugasnya pengkaji teknis, Iya. itu adalah tugasnya pemerintah Pemerintah, iya, iya. untuk mengingatkan Iya, iya, benar. berdasarkan regulasi undang-undang Iya, nomor kan, sekian ini berarti maka bisa- harus ini siap. kan itu. Berarti bisa saja nanti rekomendasi yang akan dikeluarkan tim pengajar bisa tidak layak kan? Bisa, ya? Bisa. Ya, itu yang Bisa terjadi, artinya kan bisa terjadi. idealnya kan seperti itu kan? Ya. Kita tidak mau ambil resiko kan kalau memang Ya, dia tidak layak. tapi kan begini. Iya, ya, iya. tidak layak itu kenapa? Ya, tetap ada
Jadi ada direkomendasi. Ada rekom kan? Iya. Apakah yang bisa ditolerir bisa dibikin? Misalkan seperti tadi, ini layak jika kamu punya apar sekian 5 unit jenis ini ya diletakkan di sini kan. Tidak layak dan catatan. Iya. Harus terpenuhi ini. Iya, Kalau tidak terpenuhi ini tidak akan keluar. Nah, siap. Saya kira itu yang artinya itu semacam kebijakan yang bisa diambil kan, karena apalagi kan namanya bangunan sudah mahal dibuat tidak akan keluar. Itu kan sebetulnya itu sebetulnya ya perlu diingat ya, dipahami bahwa itu bukan keinginan dari konsultan SLF supaya dapat duit supaya dapat order, bukan. Benar. Tapi itu kembali kepada owner atau pemilik bangunan atau pengguna bangunan artinya untuk keselamatan, untuk kesehatan. Artinya yang dibayar ke ini kan rekomnya itu. Mau hasilnya tidak atau itu kan ya sudah itu hasilnya. Cuma kan yang dibayar kan tetap harus dibayar karena memang dia sudah bekerja kan. Iya kan. Nah, itu yang hal itu kan harus diberi pemahaman juga kan. Ada kalanya kan pihak owner kan pokoknya saya harus keluar SLP ya. Nah, ini kan ada kayak pemahaman yang seperti itu kan harus kita. Jadi makanya sebagai aplikasi teknis kita ini juga memberi pembelajaran seperti itu kan bahwa kita ini bekerja secara profesi gitu kan ya. Jadi kalau memang tidak ya tidak kemudian tidak menjadi karena dapat duit itu tidak benar. Ini nanti ada pelajarannya melanggar kode etik. Kan nanti kan dari sisi organisasi pasti dia akan kena juga. Apabila dia kan arahnya kan berarti udah kokalikom dong kalau kayak gitu. Nanti itu di organisasi ada peringatannya juga. Artinya kan untuk menjadi anggota itu kan harus ada kode etik yang harus dia patuhi kan. Kayak di kita kan ada juga kan tidak bisa melanggar. Tapi ini sudah punya kode etik ini organisasi gitu. Makanya itu juga kan. Karena artinya kan ada kalanya juga kan dapat owner kayak gitu kan. Iya kan? Makanya kalau gini lah, jadi makanya kalau ada owner seperti itu harus pandai-pandai. Itulah makanya. Jadi kalau ada owner yang kayak gitu-gitu, ngapain kita mencari perkara? Kita kan cari duit, cari honor kan gitu. Iya kan? Ada kan biasa itu saya kira namanya masyarakat. Siap. Dia sudah salah, dia cari perlindungan. SLP dianggap sebagai perlindungan. Tiba-tiba kita dibayar gitu seperti itu. Siap. Oke, baik. Katut, jadi terima kasih banyak ini di podcast perdana kami ini banyak rame ya kayaknya ya. Banyak ilmu yang kami bisa dapatkan. Insya Allah kan apa yang disampaikan Pak Ketum ini bisa bermanfaat bagi kami dan bagi yang nanti akan kita publish untuk yang para penonton nanti akan melihat podcast kami ini. Baik Pak Ketum, terima kasih atas waktunya sudah sampai larut ini. Yang kami paham Pak Ketum ini dari berangkat dari sana kan belum tidur ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.